Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul Proximity. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai di sebuah tempat di Alaska tahun 1979, di mana ada sekelompok orang penebang pohon yang udah selesai mengambil batang pohonnya untuk dikirim ke kota mereka. Di tengah perjalanan bersama mobil temannya di depan, pria bernama Carl melihat sesuatu yang mengejutkan dia, yaitu mobil temannya tiba-tiba terangkat sama sesuatu. Beberapa saat kemudian, mobil temannya terjatuh di depan mobilnya, yang membuat dia makin terkejut. Setelah melihat temannya masih baik-baik aja, terkejutnya berlanjut ketika ternyata ada pesawat alien di atasnya, jadi dia pun langsung kabur. Namun di tengah kaburnya, dia pun terkena sinar dari pesawat itu, yang membuat dia terhisap ke atas dan melayang. Dia menjadi kaku, gak bisa berbuat apa-apa selain terus-terusan melayang, dan dia pun terhisap masuk ke dalam pesawat alien. Beralih ke waktu sekarang, di mana ada seorang cowok insinyur komputer bernama Isaac, yang bekerja di sebuah kantor milik NASA. Bersama dengan teman kantor cowoknya, mereka berdua lagi bermain kirim-kiriman file audio ke satelit planet-planet, dan masing-masing harus menemukannya menggunakan satelit milik NASA. Suatu hari, Isaac ada menemukan sebuah sinyal aneh yang bukan dari temannya, dan itu berasal dari negara Kanada. Tapi mereka gak terlalu memikirkannya, menganggap lucu kalau itu sinyal dari alien. Namun sinyal itu pada akhirnya membuat penasaran Isaac dengan mendownload sinyal dari Kanada itu, dan setelah dibuka, pengirim sinyalnya ternyata gak diketahui. Di samping itu, Isaac suka melakukan pekerjaannya dan tekun menjalaninya. Tapi pada akhirnya dia menjadi mumet, jadi dia disarankan neneknya untuk healing dengan jalan-jalan sambil membawa kameranya untuk ngevlog. Neneknya bilang kalau udah ada penelitian yang menunjukkan kalau ngevlog itu punya manfaat praktis untuk healing, dan itu cara-cara lain untuk mencurahkan perasaan pribadinya, sebuah cara untuk menjernihkan pikiran. Dimulailah vlognya Isaac di kamar mandi, dengan berpesan ke ibu, ayah, dan saudaranya. Namun dia menjadi sedih ketika teringat ayahnya yang udah meninggal. Jadi dia berpesan kalau dia berharap ada sesuatu yang bisa buat dia masuk ke multiverse, di mana dia bisa bertemu sama ayahnya yang masih hidup. Setelah itu, Isaac pun melakukan healingnya dengan mendaki gunung lewati lembah, dan ngevlog ketika udah sampai di puncak. Di saat dia lagi asik ngevlog, tiba-tiba dia melihat sesuatu seperti meteor yang meluncur ke arah kotanya, dan ini juga diketahui sama banyak orang. Meteor itu makin mendekati pegunungan, dan akhirnya terjadilah tabrakan. Militer pun langsung menuju ke lokasi tabrakan, dan karena gak mau berurusan sama militer, Isaac pun bersembunyi dari mereka. Dia kemudian pergi mendekati lokasi tabrakan itu, dan melihat sesuatu yang berputar-putar terus-menerus, yang ternyata adalah pesawat alien. Dia lalu merekamnya, tapi tiba-tiba pesawatnya langsung hilang, dan gak lama setelah itu dia pun bertemu sama satu alien yang udah ada di belakangnya. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, dia pun cepat-cepat merekamnya, dan beberapa saat kemudian si alien pergi darinya. Isaac cepat-cepat kabur setelah itu, tapi dia gak menyadari kalau ternyata dia udah diincar sama pesawat si alien, dan dia pun terhisap masuk ke dalam. Sementara itu, para media mulai memberitakan kejadian meteor itu, tapi mereka gak menyadari kalau itu adalah pesawat alien. Di tempat kerjanya Isaac, dia terlihat gak ada di sana, yang dibilang sama teman-temannya kalau mereka belum melihatnya seharian. 3 hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana Isaac tiba-tiba terbangun di tempat yang berbeda, merasa kalau dia udah bermimpi. Dia lalu mengecek kameranya yang masih utuh, dan ketika melihat hasil rekamannya, ternyata video alien yang dia rekam adalah beneran, begitu juga ketika dia terhisap dan videonya langsung gak menampilkan apa-apa. Alhasil dia pun menjadi gak percaya, sebelum merasakan sesuatu di lengannya, berpikir kalau para alien ada macem-macemin lengannya. Setibanya di rumah, dia masih penasaran sama lengannya, yang membuat dia menjadi terdiam sambil melihat ke TV. Tapi gak lama setelah itu TV-nya langsung hilang, yang membuat dia menjadi heran. Jadi dia coba mendekatinya, dan ternyata TV-nya emang beneran hilang, dengan sebuah gelombang transparan di sekelilingnya. Dia pun menyadari kalau untuk menghilangkan atau memunculkan sesuatu lagi, dia perlu memikirkannya secara keras. Oleh karena itu dia mencobanya, dan berhasil memunculkan TV-nya lagi. Merasa belum percaya, dia kemudian mau coba untuk menghilangkan kameranya, dan berhasil. Lalu dia mau memunculkannya lagi, dan berhasil juga.
Akhirnya dia merasa kalau ada terjadi sesuatu menakjubkan yang dilakukan sama alien, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya ke dokter. Si dokter bilang kalau lengannya tampaknya mengalami patah tulang, lurus sempurna setipis rambut. Sedangkan kalau patah tulang yang umumnya terjadi, tulangnya ada mengalami retakan. Mengetahui ini, Isaac mengaku gak pernah mengalami patah lengan sebelumnya, yang diduga si dokter kalau lengannya terpotong dengan sempurna, bahkan gak ada tanda-tanda bekas luka apapun. Balik di tempat kerjanya, Isaac memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya ke temannya, dengan sebuah gelas yang akan dia hilangkan. Beberapa saat kemudian, gelasnya berhasil dia hilangkan, yang membuat dia menjadi bangga. Tapi temannya malah bertanya ada apa, yang dibalas Isaac kalau gelasnya hilang. Ternyata temannya masih bisa melihat dan memegang gelasnya, memberitahu kalau gelasnya gak hilang, menandakan kalau sesuatu yang hilang itu cuma terjadi dalam pandangan Isaac aja. Kemudian Isaac menunjukkan rekaman videonya ke si teman, dan menjadi gak percaya kalau temannya merekam sosok alien. Jadi dia bertanya ke Isaac kemana aja selama beberapa hari terakhir. Isaac menjawab kalau dia ada mendaki gunung lewati lembah, yang udah diketahui si teman kalau itu di hari Sabtu yang Isaac lakukan. Temannya memberitahu kalau sekarang adalah hari Rabu, dan Isaac udah pergi dari kantor selama seminggu. Menyadari kalau temannya gak percaya dan menjadi gak fokus bekerja, Isaac pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan berencana untuk memposting videonya ke situs streaming video dengan judul, "Saya Diculik Alien". Akhirnya setelah mempostingnya, videonya mulai ditonton sama banyak orang, dan view videonya perlahan-lahan naik terus-menerus. Video ini kemudian menarik perhatian seorang presenter berita di stasiun TV, dan mau mengajak Isaac untuk diwawancara secara live di studionya. Gak cuma dari stasiun TV itu, dia juga mendapat tawaran untuk wawancara di berbagai media, yang membuat dia menjadi galau. Menduga kalau videonya udah viral, dia pun mengecek video di situs streamingnya, dan ternyata beneran udah viral dengan view 800.000 lebih sekarang. Dia lalu mengecek komentar-komentar netizen, yang bilang ada yang percaya, ada juga yang gak percaya. Setibanya di stasiun TV itu, mulailah si presenter menanyakan Isaac tentang apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Dengan gerak-gerik si presenter yang udah gak percaya duluan sama dia. Waktu itu ketika terhisap ke pesawat alien itu, Isaac mengaku tubuhnya langsung terguncang, merasa seperti ditabrak mobil. Dia juga gak bisa menggerakkan tubuhnya, lalu mulai pingsan setelah itu, dan hal berikutnya yang dia ingat adalah dia terbangun di lokasi yang berbeda. Kemudian si presenter bertanya ke Isaac apakah mungkin dia membuat video ini dengan komputer. Dengan penuh keyakinan, dia menjawab kalau kejadian itu benar-benar dia alami sendiri, dan si presenter pun langsung sudahi wawancaranya, merasa gak percaya sama kisahnya Isaac. Setelah itu dan seterusnya, para media dan para podcaster mulai membicarakan videonya Isaac, dan rata-rata responnya pada gak percaya. Bahkan seorang visual effect yang biasa menangani film-film Hollywood, menganggap kalau itu CGI atau animasi hasil buatannya sendiri, dan itu jelek katanya. Karena ini, Isaac pun mencari artikel tentang tanda-tanda seseorang yang udah diculik sama alien di internet. Dan di kolom komentar dari sebuah artikel, ada seseorang yang mengaku mendapatkan tanda-tanda penculikan itu, jadi Isaac mengirim pesan ke orang itu untuk ketemuan di sebuah kafe. Setibanya di kafe dan lagi menunggu, pikiran Isaac terus terganggu dengan pernyataan kalau alien itu beneran ada, yang membuat dia berhalusinasi dengan banyak alat-alat makan yang pada beterbangan. Gak lama setelah itu datang seseorang yang ditunggu Isaac bernama Sarah, dan mereka mulai membicarakan tentang alien. Isaac merasa sangat yakin kalau alien itu beneran ada, dengan menunjukkan artikel-artikel dan foto-foto untuk membuktikannya, menduga kalau mereka udah ada sejak dulu. Kemudian Sarah memberitahu tentang kasus penculikan di tahun 1979 di Alaska, di mana ada seorang pria bernama Carl yang mengaku pernah diculik sama alien, dan setelah itu dia hilang entah kemana. Setibanya di rumah dan lagi memeriksa pria itu di internet, Isaac menyadari kalau makin banyak orang yang gak percaya sama video aliennya, jadi dia memutuskan untuk menyebarluaskan video itu ke pihak-pihak yang mengurusi hal yang berkaitan dengan alien dalam bentuk kaset. Di saat kaset-kasetnya tercecer ketika mau mengirim ke layanan pos, dia bertemu sama seorang pria bernama Keith yang membantunya, dan dia mengaku tahu siapa Isaac. Keith memberitahu kalau dia ada menulis blog di websitenya sendiri, dan mau membantu Isaac untuk menyampaikan ceritanya di luar sana, dengan mengasih kartu namanya.
Mengetahui kalau masih banyak orang yang gak percaya sama videonya, Isaac pun memutuskan untuk mengunjungi tempatnya Keith dan tiba di kantornya. Pertama-tama Keith mau mengetesnya dengan menggunakan sebuah perangkat pendeteksi kebohongan, dan kalau lulus dari tes itu, dia dan tim akan menerbitkan artikel tentang penemuan aliennya. Setelah menjalani tesnya, Keith izin keluar dari ruangannya dulu, dan gak lama setelah itu datang dua orang berjas hitam yang mau menangkap Isaac. Dia pun tentu aja melawan, dan setelah sempat berhasil kabur dari mereka, Isaac pun ditembak dengan laser hingga pingsan. Dia kemudian dibawa ke tempat macam Area 51, di mana tempat itu sangat rahasia, sebuah tempat untuk menyelidiki sesuatu yang berhubungan tentang alien-alien. Dia dibawa sama kedua robot seperti manusia, dan sampai di sebuah ruangan serba putih, di mana dia diwawancarai sama seorang agen bernama Graves. Mereka beralasan menahannya karena dia memiliki informasi yang mungkin berharga bagi masa depan masyarakat negara mereka, dan memintanya untuk tetap patuh. Isaac disuruh fokus sama beberapa benda yang dimunculkan timnya Graves, untuk menyelidiki apakah dia mempunyai kemampuan super setelah bersama dengan alien selama beberapa hari, dan ternyata gak menunjukkan apapun. Setelah tes itu, Graves bertanya ke dia apakah mengenal Carl yang berada di suatu tempat di Kanada. Namun Isaac menjadi gak fokus ketika melihat kalau ternyata Sarah ada diculik juga. Jadi Isaac pun berusaha melawan, merasa panik akan diapa-apain sama timnya Graves. Oleh karena itu Graves menyuruh para robot untuk mengawasinya. Tepat setelah para robot masuk, Isaac pun berhasil melepas ikatannya, dan memukul para robot dengan tiang besi. Isaac kemudian cepat-cepat kabur dari tempatnya, dan berhasil melepaskan Sarah di ruangan lainnya, sebelum lanjut kabur dari tempat ini. Di sebuah pintu keluar darurat yang terkunci, Isaac pun menggunakan kemampuan supernya untuk membuka pintunya, dan berhasil dia lakukan. Setelah berlari-lari terus, akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu, di mana mereka melihat ada gerobak yang bertulis negara Costa Rica, menandakan kalau mereka berada di negara itu sekarang. Graves tentu aja gak akan membiarkan mereka berdua kabur gitu aja, dan karena mereka berdua udah ditanam alat pelacak di lengan sebelumnya, tim Graves bisa melacak dan mengejarnya kemanapun mereka pergi. Dia curiga kalau mereka berdua akan ke Kanada untuk menemui Carl, jadi dengan itu, timnya bisa menemukan tempat rahasianya Carl. Sesampainya di sebuah kafe, Isaac bertanya ke si mbak penjual apakah ada internet. Si mbak menjawab untuk pergi ke sebuah kafe lainnya, dan meminta bantuan ke seorang pria dengan laptop. Bergegaslah mereka menuju ke kafe lainnya itu, dan bertemu sama pria itu yang bernama Z yang lagi asik sama laptopnya. Belum lama mereka berbicara, datang para robot dengan motornya yang udah sampai di kafe. Oleh karena itu mereka bertiga segera kabur dari para robot. Z ternyata mengetahui kalau robot itu adalah polisi, dan timnya Graves merupakan bagian dari program penelitian luar angkasa internasional, bertujuan untuk meneliti hal-hal rahasia macam alien. Dia menambahkan kalau tim Graves bertempat tinggal di fasilitas bawah tanah di sekitar area ini, di mana gak ada seseorang yang tahu tentang mereka. Dia juga mengaku udah meretas dan mempunyai akses istimewa ke jaringan mereka, serta mempunyai koneksi yang gak bisa dilacak, yang membuat Carl dan Sarah menjadi tenang. Setibanya di rumah pohonnya Z, Sarah mengaku kalau tempat ini mantap banget untuk healing, dan akan indah untuk ditinggali kalau mereka bukan buronan. Beberapa saat kemudian ketika Z berusaha mencari lokasinya Carl yang berada di Kanada, Isaac kepikiran untuk menarik file sinyal dari Kanada juga yang pernah dia temukan di tempat kerjanya sebelumnya, menduga kalau itu sinyal yang bisa menunjukkan di mana lokasinya Carl. Setelah membuka filenya, terdapat koordinat dari sinyal itu, dan mereka pun berhasil menemukan lokasinya yang berada di sebuah kabin. Kemudian Isaac mau berbicara sama Carl, jadi diaturlah untuk obrolan videonya sama Z, dan mereka pun akhirnya tersambung sama Carl. Isaac langsung menjelaskan semuanya supaya gak dikira penjahat, dan Carl pun meminta data yang pernah didownload dia dari pengirim yang gak diketahui itu, menduga kalau itu berasal dari para alien. Setelah mendapatkannya, dia menghubungkan file sinyal itu dengan sebuah perangkat penerjemahan bahasa alien ke bahasa Inggris yang udah dia punya, dan terdengarlah pesan dari si alien kalau mereka akan datang 5 hari lagi di tempatnya Carl. Mengetahui ini, mereka bertiga pun cepat-cepat ke rumahnya Carl, yang membuat Z menjadi tertarik untuk ikutan juga. Setelah melakukan perjalanan dengan perahu, pesawat, kereta api, dan mobil warga Kanada, akhirnya mereka tiba juga di tempatnya Carl.
Gak lama setelah itu Carl langsung menghapus alat pelacak Isaac sama Sarah yang udah ditanam tim Graves, yang tentu aja diketahui sama mereka yang udah tiba di Kanada juga. Carl kemudian mulai menjelaskan kalau setelah dia dibebaskan dari tempat macam Area 51 itu, dia perlu menemukan cara-cara untuk melakukan kontak ke para alien. Jadi dengan membeli beberapa peralatan yang ada di fasilitas penelitian yang ada di sana, dia bisa gunakan alat-alat itu untuk melakukan apa yang mau dia lakukan. Selama bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan cara-cara untuk memecahkan kode sinyal ke bentuk audio, dan dari audio ke bahasa, menandakan kalau dia bisa berbicara dengan alien. Tiba saatnya untuk hari pertemuan mereka dengan para alien, di mana mereka mulai merasakan goncangan di rumah, yang membuat Isaac menjadi sangat penasaran. Oleh karena itu dia pergi ke hutan sendirian, dan si alien pun akhirnya udah tiba di belakangnya, jadi Isaac bertanya apa yang mereka inginkan. Mulailah si alien menjelaskan kalau mereka lagi mencari sesuatu yang lebih besar di luar pemahaman mereka, karena mereka udah menaklukkan sains, ilmu kedokteran, teknologi, dan juga udah mempelajari bumi. Mereka beralasan memilih planet bumi karena manusia mempunyai sejumlah aura kehidupan di dalamnya, yang disebut roh. Oleh karena itu mereka menunjukkan penglihatan ke Isaac, dan mengungkapkan kalau mereka lagi mencari yang mempunyai sebutan yang Maha Esa. Ini membuat Isaac menjadi kaget dengan bertanya kenapa mencarinya. Alien beralasan kalau beliau adalah penghubung ke asal segala sesuatu, dan dalam pengamatan mereka, beliau adalah maha besar. Setelah mengetahui tujuannya, Sarah bertanya kenapa lengannya terasa sakit. Si alien pun bertanggung jawab dengan menggunakan perangkat futuristiknya, dan secara ajaib lengannya pun terbelah menjadi dua tanpa ada rasa sakit, yang ternyata para alien ada menanam alat pelacak untuk catatan mereka. Ini juga dilakukan ke Isaac, tapi gak lama setelah itu, timnya Graves terlihat udah sampai di depan kabin. Oleh karena itu Carl menyuruh timnya untuk pergi, karena timnya lagi mencari jawaban yang gak dimiliki sama siapapun, bahkan gak ada yang melihat ketika dia dibawa sama para alien. Namun dari kejadian ini terungkap, kalau ternyata Graves selama ini mengincar-incar Carl hanya untuk mengetahui, apa yang sebenarnya terjadi sama ayahnya yang hilang, waktu mobil ayahnya terangkat sama alien. Meskipun Carl udah berusaha meyakinkannya kalau dia gak tahu apa-apa, Graves gak bisa mempercayainya, dan dia pun ditembak sama timnya. Mereka juga menembak Sarah ketika memeriksa Carl, sementara lengan Isaac masih diurusi sama si alien. Setelah lengannya tersambung lagi, si alien memotivasi Isaac untuk menggunakan kemampuan supernya, sebelum para alien menghilang. Akhirnya Isaac pun mengeluarkan kemampuan slow motionnya, di mana semuanya berjalan lambat, agar dia bisa menghilangkan tubuh teman-temannya bersamanya. Karena para alien udah menguasai ilmu kedokteran, mereka pun bisa menyelamatkan Sarah, dan juga Carl. Mereka semua kemudian pergi bersama untuk menjauhi timnya Graves, lalu masuk ke pesawat alien, dan mereka pun hilang. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, Agent Graves akhirnya dipecat karena tindakannya yang udah di luar batasannya. Sementara untuk Z sama Carl, mereka udah bekerja sama untuk menjalankan sebuah program sains baru. Untuk Isaac sama Sarah, mereka berdua ternyata udah jadian, dan menjalani kehidupan normal di Costa Rica. Film diakhiri dengan Isaac yang melayangkan kameranya untuk ngevlog, hanya untuk mengakhiri ceritanya sejauh ini, dan dia pun mengucapkan sampai jumpa. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.